penganiaya alam semesta. Bersukacitalah pada waktu engkau mendengar dan muliakanlah bersama para malaikat Dia yang akan dinyatakan oleh kehendak-Nya sendiri sebagai Allah yang kekal. Pembacaan diambil dari surat Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang 9 sampai dengan 10. Dilanjutkan ayat yang ke-17 sampai ke-23 dan dilanjutkan ayat ke-32 sampai yang ke-40. Hikmat mari perhatikan. Karena iman ia diam di tanah yang dijanjikan itu, seolah-olah itu suatu tanah asing, dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar dan yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Ayat ke-17, karena iman maka Abraham tak kalah ia dicobai mempersembahkan Ishak. Ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal, walaupun kepadanya telah dikatakan, keturunannya berasal dari Ishaklah yang akan disebut dengan keturunanmu. Karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati, dan dari sanalah ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Karena iman maka Ishak sambil memandang jauh ke depan memberikan berkatnya kepada Yakub dan Esau. Karena iman maka Yakub ketika hampir waktunya akan mati memberkati kedua anak Yusuf, lalu menyembah sambil bersandar kepada kepala tongkatnya. Karena iman maka Yusuf menjelang matinya memberikan tentang keluarnya orang-orang Israel dan memberikan pesan tentang tulang berulangnya. Karena iman maka Musa telah ia lahir disembunyikan selama 3 bulan oleh orang tuanya, karena mereka melihat bahwa anaknya itu elok rupanya, dan mereka tidak takut akan perintah raja. Dan dilanjutkan pasal 32 ayat yang ke-40. Dan apakah lagi yang harus aku sebut? Sebab aku akan kekurangan waktu apabila aku hendak menceritakan tentang Gideon, Barak, Simon, Yefta, Daud, dan Samuel, dan para nabi yang karena iman telah menaklukkan kerajaan-kerajaan, mengamalkan kebenaran, memperoleh apa yang dijanjikan, menutup mulut singa-singa, memadamkan api yang dahsyat. Mereka telah luput dari mata pedang, telah beroleh kekuatan dalam kelemahan, telah menjadi kuat dalam peperangan, dan telah memukul mundur pasukan-pasukan tentara asing. Ibu-ibu telah menerima kembali orang-orangnya yang telah mati, sebab dibangkitkan, tetapi orang-orang lain membiarkan dirinya disiksa dan tidak mau menerimanya pembebasan, supaya mereka peroleh kebangkitan yang lebih baik. Ada pula yang diejek dan didera, bahkan yang dibelenggu dan dipenjarakan. Mereka dilempari, digergaji, dibunuh dan dengan pedang. Mereka mengembara dengan berpakaian kulit domba dan kulit kambing sambil menderita kekurangan, kesesakan dan siksaan. Dunia ini tidak lagi bagi mereka. Mereka mengembara di padang gurun dan di pegunungan, dalam gua-gua dan celah-celah gunung, dan mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan, sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka suatu kesaksian yang baik. Sebab Allah telah menyediakan segala sesuatu yang lebih baik bagi kita, tanpa mereka tidak dapat sampai kepada kesempurnaan. Haleluya, haleluya, haleluya. Hikmat bangkitlah, mari kita mengadakan Injil suci. Damai sejahtera bagi semua Dan bagi rohmu juga. Bacaan dari Injil Matius pasal 1 ayat 1 sampai 25. Mari memperhatikan. Kemuliaan bagimu ya Tuhan, kemuliaan bagimu.
yang Yesus Kristus anak Daud, anak Abraham. Abraham mempunyai anak Ishak, Ishak mempunyai anak Yakub, Yakub mempunyai anak Yehuda dan saudara-saudaranya. Yehuda mempunyai anak Peres dari Zerah dari Tamar. Peres dan Yehuda mempunyai anak Peres dan Zerah dari Tamar. Peres mempunyai anak Hezron, Hezron mempunyai anak Ram, Ram mempunyai anak Aminadab, Aminadab mempunyai anak Nahason, Nahason mempunyai anak Salmon, Salmon mempunyai anak Boas dari Rahab, Boas mempunyai anak Obed dari Rut, Obed mempunyai anak Isai, Isai mempunyai anak Raja Daud, Daud mempunyai anak Salomo dari istri Uria, Salomo mempunyai anak Rehabeam, Rehabeam mempunyai anak Abia, Abia mempunyai anak Asa, Asa mempunyai anak Yosafat, Yosafat mempunyai anak Yoram, Yoram mempunyai anak Uzia, Uzia mempunyai anak Yotam, Yotam mempunyai anak Ahaz, Ahaz mempunyai anak Hizkia, Hizkia mempunyai anak Manasye, Manasye mempunyai anak Amon, Amon mempunyai anak Yosia, Yosia mempunyai anak Yekonya dan saudara-saudaranya. Pada waktu pembuangan ke Babel, sesudah pembuangan ke Babel, Yekonya mempunyai anak Sealtiel, Sealtiel mempunyai anak Yerubabel, Yerubabel mempunyai anak Abiud, Abiud mempunyai anak Eliakim, Eliakim mempunyai anak Azor, Azor mempunyai anak Zadok, Zadok mempunyai anak Akim, Akim mempunyai anak Eliud, Eliud mempunyai anak Eliasar, Eliasar mempunyai anak Matan, Matan mempunyai anak Yakub, Yakub mempunyai anak Yusuf suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Jadi seluruh dari 14 ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud. 14 keturunan dari Daud sampai ke pembuangan ke Babel, dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Mereka karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di depan umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan tampak padanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa-dosa mereka. Hal itu terjadi sesuai genaplah yang difirmankan Tuhan melalui Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengannya sampai Maria melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Kemuliaan bagimu ya Tuhan, kemuliaan bagimu. Saudara-saudara kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Salam Alahem Bisem Hamasya. Iman bukan tanpa konsekuensi. Makanya ada istilah jerbasuki mawa beo. Artinya untuk mencapai sesuatu ada kos yang perlu dilakukan di dalam kehidupan Kristen. Kosnya apa? Kosnya itu laku. Laku suci, laku baik, laku murni, untuk menuruti apa yang menjadi kehendak Allah di dalam kehidupan kita, tanpa ada rasa ragu, tanpa ada rasa khawatir, tanpa ada rasa takut, mengikuti apa yang Allah kehendaki dalam hidup dan kehidupan ini. Dalam bacaan tadi kita dapat melihat di dalam Ibrani 11, kita dapat melihat bahwa Yakub itu duduk atau di tempat yang asing untuk menantikan Allah mendirikan kota di sana. Ya, Abraham menyerahkan anaknya Ishak untuk disembelih, meskipun dia tahu bahwa bangsa Israel atau orang-orang kudus keluar dari Ishak ini. Juga
dia juga mengatakan bahwa dapat memadamkan kebakaran. Dia juga tidak takut digergaji. Dia tidak takut untuk dicemooh. Bahkan tidak takut dengan apa yang dinamakan kematian. Jadi kalau demikian, iman itu adalah ada risiko. Iman itu ada cost yang harus kita bayar. Nah, kalau kita menjadi orang Kristen, tidak mempunyai pola semacam ini, hanya di rumah, santai, dan khotbah saja, without work, maka perkembangan itu tidak mungkin terjadi. Karena apa? Iman tadi seperti itu. Nah, di sini, di dalam Ibrani ini adalah iman terhadap siapa? Terhadap Allah. Yang melaluinya manusia itu dikembalikan kepada fitrahnya. Karena di situ ada kelahiran daripada Yesus. Nah, kelahiran Yesus ini dinanti-nantikan lama sebelum itu terrealisasi oleh orang-orang yang ada dalam perjanjian lama, seperti Abraham, Yakub, dan Ishak, dan nabi-nabi yang lain. Menunjukkan artian bahwa pribadi yang dinantikan ini bukan sekedar pribadi. Sosok yang dinantikan ini bukan sosok sembarangan. Tetapi sosok yang dinantikan ini adalah sosok yang mulia, sosok yang baik, karena sosok yang dinantikan ini adalah jelmaan daripada Sang Sabda yang dari kekal sampai kekal ada di dalam Allah. Nah, karena ini adalah sosok yang abadi, yang tinggal di dalam Allah, berarti sebagaimana Allah itu roh, maka sosok yang ada di dalam Allah itu bersifat roh. Karena itulah kalau orang bertanya, wujudnya Yesus dalam hakikinya apa? Wujudnya Roh Kudus itu bagaimana? Wujudnya Bapa itu bagaimana? Jawabannya hanya satu, I don't know, I don't understand what that. Kita tidak tahu dan kita tidak paham. Karena apa? Ketika kita tanya tentang bagaimana, maka yang kita jawab adalah kita sedang masuk di dalam ranah esensi Allah yang tidak satu pun tahu, tetapi Allah di dalam dirinya sendiri yang mengerti. Sebatas itu dinyatakan, maka sebatas itu pula manusia itu mengerti Allah. Makanya di dalam Yohanes 1 ayat 18 katakan, anak yang ada di pangkuan Bapa itulah yang menyatakan apa yang ada di dalam kedalaman Allah. Menyatakan apa? Menyatakan kehendaknya. Nah, ketika Allah manusia itu jatuh dalam dosa, Allah itu tidak membiarkan manusia terus berada di dalam keberdosaan. Makanya di dalam Matius tadi dikatakan sisilah sampai dikatakan Yesus itu lahir dengan sebutan Immanuel. Artinya apa? Artinya adalah Allah menyertai kita. Apakah hanya sebatas? Tidak. Jadi Allah menyertai kita ini mempunyai pengertian yang lebih dalam di dalam kehidupan kita, di dalam paham Kristen. Artinya Allah bukan menyertai, tetapi masuk bahkan mengenai totalitas daging kemanusiaan kita. Masa lampau, sekarang dan yang akan datang. Makanya di dalam Yohanes 1 ayat 14, sak egeneto, menjadi daging. Jadi daging yang dikenakan oleh Sang Sabda ini bukan dagingnya sendiri, tetapi totalitas kemanusiaan dari masa lampau, sekarang, dan yang akan datang dikenakan di dalam dirinya. Makanya setelah Natal, ini kita belum Natal, kita mengerti bahwa kedatangan Sang Sabda menjadi manusia atau nuzulnya Sang Sabda jadi manusia ini
mempunyai dua keberadaan, yaitu keberadaan baru yang sebelumnya tidak ada, yaitu sebagai manusia. Ya, dan dia dapat mengalami, dapat merasakan apa saja yang dialami oleh manusia. Sakit pilek juga, perlu makan dan lain sebagainya, itu dialami. Tetapi kemanusiaannya itu menyatu dengan keilahian daripada Sang Sabda dalam satu hipostasis. Nah, menyatunya kemanusiaan dan keilahian di dalam diri Yesus itu menunjuk pada artian bahwa Sang Manunggaling Kawulan Gusti itu telah terjadi, telah terpenuhi. Sehingga dengan demikian yang Allah dan manusia telah bertegur sapa, yang tidak kelihatan dan yang kelihatan telah berjabat tangan, pencipta dan yang diciptakan itu telah bertemu. Dengan demikian, kalau kita ingin menyatu dengan Sang Khalik, maka jalan satu-satunya tidak ada lain kecuali melalui Sang Sabda yang menjelma menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus. Jadi Yesus Kristus ini bukan nama hakiki daripada Sang Firman, tetapi ini adalah nama dari Sang Sabda yang telah menjelma menjadi manusia. Nah, kedatangan Sang Sabda ini sebelumnya telah memakan korban, banyak orang mati, tetapi penuh pengharapan. Ini menunjuk bahwa ini bukan manusia biasa. Ini bukan sosok sembarangan, tetapi ini adalah sosok yang melaluinya manusia ini bisa diselamatkan, yang melaluinya manusia bisa diperbarui, yang melaluinya manusia mempunyai suatu pengharapan. Jadi kan demikian, Yesus Kristus ini memegang peranan yang sangat penting di dalam hidup dan kehidupan manusia. Dari sini kita dapat melihat bahwa Allah itu tidak pernah gagal. Manusia jatuh dalam dosa maupun manusia tidak jatuh dalam dosa. Inti daripada tujuan Allah menciptakan manusia adalah supaya mengambil bagian di dalam kodrat ilahi yang dalam istilah aslinya adalah theosis, atau mengambil kemuliaan Allah di dalam dirimu. Itulah yang dikatakan dengan rupa. Jadi kan demikian, Natal ini memberikan suatu wacana baru, terbukanya surga, harapan baru, manusia dapat bertemu dan dapat mempunyai pengharapan langsung dari Allah. Karena itulah kita harus bersyukur bahwa pagi hari ini kita diingatkan bahwa Allah itu tidak menginginkan kita mati. Allah tidak menginginkan kita terpisah. Allah tidak menginginkan kita menjadi anak yatim piatu. Tetapi Allah menginginkan manusia itu betul-betul sebagai refleksi pantul di dalam kehidupannya. Dan bagaimana kita tetap kuat? Ya, bagaimana kita tetap kuat dan dapat menyatu terus-menerus dengan Allah melalui pribadi Yesus Kristus, sementara Yesus itu ada di surga. Bagaimana? Makanya sakramen-sakramen yang ada di dalam gereja ini sangat menentukan, karena dengan sakramen yang ada, maka kita masuk di dalam kehidupan Kristus melalui apa? Dibaptiskan atau ditenggelamkan dalam kematian dan dibangkitkan di dalam hidup Kristus. Pertanyaannya adalah, bagaimana itu terjadi? Itu kan terjadi 2000 tahun yang lalu. Bagaimana bisa menyatukan kita yang sekarang hidup di tahun yang jauh beda? Itu harus dilihat dari makna inkarnasi. Ya, karena apa? Karena di dalam Yesus yang menjelma dan kita dibaptis itu, waktu itu nisbi karena peranan roh ada di dalamnya. Makanya yang menjadikan waktu itu nisbi karena Roh Kudus itu ada di dalamnya, sehingga apa yang terjadi 2000 tahun yang lalu
itu bisa terjadi sekarang oleh karena roh. Karena baptisan itu juga dikatakan sebagai baptisan roh, yang dimengerti oleh orang sebelah sana mengatakan bahasa roh itu identik dengan samala kata, samala titik. Nah, kita tidak seperti itu. Mengapa baptisan ini juga dikatakan sebagai baptisan roh? Karena yang menyatukan kita dengan kematian dan kebangkitan Yesus Kristus yang terjadi 2000 tahun yang lalu adalah roh. Jadi baptisan roh itu ya baptisan itu, bukan samala kata, samala titik. Tapi baptisan itu karena apa? Yang menyatukan kita dengan apa yang terjadi dengan Yesus itu adalah roh. Baptisan itu juga dapat dikatakan sebagai kubur dan kandungan. Dikatakan kubur karena pada waktu kita dibaptis kita tenggelam, itu berarti kita mati bersama-sama dengan Kristus, dan ketika kita muncul dari air, kita dilahirkan kembali atau hidup bersama-sama dengan Allah. Nah, inilah sakramen-sakramen yang menjadikan kita dapat selalu menyatu dengan Kristus. Karena itulah sakramen jangan pernah sekali-kali kita mengatakan sebagai lambang atau simbol, tidak. Tetapi sakramen adalah realita nyata yang menjadikan kita selalu berhubungan, selalu menyatu dengan Kristus. Makanya kita ini selalu datang ke liturgi untuk mengambil tubuh dan darah Kristus supaya kita menyatu terus. Karena wacana pembukaan surga telah diawali dengan hadirnya Sang Sabda menjadi manusia. Karena itulah hadirnya Sang Sabda menjadi manusia adalah merupakan permulaan karya Kristus yang pertama dan masuk dalam sejarah, dan akhirnya nanti dia naik ke surga. Jadi Natal ini di dalam gereja Ortodoks ini bukan merupakan perayaan yang utama, tapi perayaan yang utama itu apa? Adalah Paskah. Karena di dalam Paskah itulah iblis dikalahkan dan Yesus menyatakan diri sebagai Allah. Karena apa? Karena hanya Allah yang tidak terjangkit dan tidak tersentuh oleh kematian. Karena itu peringatan yang terbesar nanti di dalam gereja ini adalah pada Paskah, bukan pada Natal. Meskipun Natal kita rayakan, tetapi bukan perayaan inti, karena intinya adalah pada Paskah. Jadi kalau demikian jelas bahwa pengharapan di dalam iman terhadap kedatangan Kristus di jagat ini adalah merupakan suatu perjuangan yang didasarkan pada kebersihan kalbu, sehingga apapun yang menjadi tantangan kita tetap maju, tetap bergerak dan membuka mulut serta melangkahkan kaki untuk memberitakan Injil. Kristus telah bangkit. Karena apa? Karena di dalam Kristus itulah harapan, benteng, dan keselamatan kita. Tetaplah maju, jangan pernah undur untuk mengabarkan kebenaran ini. Kemudian bagi Sang Bapa, Sang Putra, Roh Kudus. Amin.